Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat di Kabupaten Cianjur mewaspadai bencana lanjutan berupa tanah longsor dan banjir bandang. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, imbauan itu dikhususkan bagi masyarakat yang bermukim di daerah lereng perbukitan, lembah, dan bantaran sungai. Lereng-lereng yang rapuh ini, ditambah hujan deras, dapat memicu longsor dan banjir bandang dengan membawa material runtuhan lereng, ujar Dwi Korita Karnawati. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Kementerian ESDM Hendra Gunawan menambahkan, dari segi wilayah, daerah Cianjur masuk peta kawasan rawan gempa bumi tinggi. Jadi, Badan Geologi melalui PVMBG di bidang gempa bumi sudah menyampaikan peta kerawanan gempa bumi. Memang daerah yang terkena atau sumber gempa Cianjur ini merupakan kawasan rawan bencana bumi tinggi. Hal itu disebabkan kondisi tanah atau batuan di kawasan Cianjur kurang solid. Dengan begitu, bila terjadi gempa bumi, kondisi tersebut akan memperkuat efek guncangan. Terlebih dari informasi BMKG, sumbernya merupakan gempa bumi dangkal yang tidak jauh dari patahan aktif Baribis sehingga tidak heran di sana cukup terdampak oleh guncangan gempa, jelas Dwi Korita Karnawati. Dia melanjutkan, morfologi wilayah tersebut pada umumnya berupa dataran hingga dataran bergelombang dan perbukitan bergelombang hingga terjal yang terletak pada bagian tenggara Gunung Api Gede. Wilayah itu secara umum tersusun oleh endapan kuarter berupa batuan rombakan gunung api muda, breksia gunung api, lava, tuf dan aluvial sungai. Sebagian batuan rombakan gunung api muda tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan kuarter tersebut pada umumnya bersifat lunak, lepas, belum kompak unconsolidated dan memperkuat efek guncangan sehingga rawan gempa bumi, urai Dwi Korita. Selain itu, morfologi perbukitan bergelombang hingga terjal yang tersusun oleh batuan yang telah mengalami pelapukan berpotensi memicu gerakan tanah akibat gempa bumi kuat dan curah hujan tinggi. Berdasar posisi lokasi pusat gempa bumi, kedalaman, dan data mekanisme sumber dari BMKG dan GFZ Jerman, bencana Cianjur disebabkan aktivitas sesar aktif. Keberadaan dan karakteristik sesar aktif tersebut hingga kini belum diketahui dengan baik. Tidak kurang 2.000 personel TNI AD terlibat dalam penanggulangan gempa di Cianjur. Sekarang yang terpenting adalah evakuasi, Dudung melanjutkan. Pihaknya mengirim bantuan berupa bahan makanan pokok, pakaian, selimut, dan dapur lapangan. Juga, menyiagakan rumah sakit lapangan Rumkitlab, tinggal tunggu perintah pergerakannya. Apabila Rumkitlab itu dibutuhkan, nanti kami kerahkan, kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad tersebut. TNI AL juga sudah siap mengerahkan Rumkitlab dari Markas Pasukan Marinir Pasmar 2 Korps Marinir di Karangpilang, Surabaya. Nanti saya gelar, saya kirim ke sana, ucap Kepala Staf Angkatan Laut KSA Laksamana TNI Yudo Margono. Angkatan Laut menyiapkan Rumkitlab itu untuk membantu RSUD Cianjur yang kewalahan menangani pasien yang membeludak. Mudah-mudahan Rumkitlab bisa membantu, imbuhnya. Rumkitlab milik Pasmar 2, lanjut dia, memiliki kapasitas untuk menampung 100 pasien. Fasilitasnya cukup lengkap, mulai ICU sampai ruang operasi. Untuk memetakan titik-titik yang terdampak gempa, kemarin TNI AU menerbangkan helikopter NAS 332 Super Puma ke daerah Cianjur. Helikopter itu mengudara dari Pangkalan Udara Lanut TNI AU Atang Senjaja, Bogor. Dari pantauan udara, tampak beberapa area permukiman warga yang terdampak gempa. Termasuk bangunan yang hancur akibat guncangan gempa berkekuatan 5,6 skala Richter itu. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Cianjur adalah salah satu yang terdampak gempa. Sejumlah fasilitas mulai area perkantoran, blok hunian, pos jaga, sampai brenggang dilaporkan rusak ringan hingga berat. 8 warga binaan mengalami luka ringan dan seorang petugas luka berat. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaporkan, bangunan yang rusak parah, antara lain, tembok keliling brenggang pos 1-2 dan tembok brenggang pos 3-4. Tembok di area lapas itu roboh total. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban jiwa nihil dalam peristiwa yang terjadi di wilayah Kecamatan Sindang Barang dan Cidaun itu, namun ratusan rumah warga sempat terendam.
Selain itu, akses jalan penghubung lintas kabupaten juga turut terendam banjir sehingga tidak bisa dilalui kendaraan dari kedua arah. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Rudi Wibowo menyebutkan, aliran Sungai Cidamar meluap hingga merendam permukiman penduduk. Hunian sementara disiapkan untuk korban banjir bandang Banyuwangi. Tingginya debit air sungai sendiri dipicu hujan lebat yang turun sejak petang hingga malam di wilayah tersebut. Ada rumah-rumah warga dan beberapa fasilitas umum yang terdampak. Jumlahnya masih didata, diperkirakan seratusan, kata Rudi saat dihubungi via telepon seluler. Disebutkan, personel BPBD bersama anggota TNI, Polri dibantu relawan tengah melakukan penanganan dan asesmen di lokasi banjir. Sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa, dan semoga tidak ada, ujar dia. Rudi mengungkapkan, ketinggian air sempat mencapai setengah meter lebih, namun banjir cepat surut. Baca juga, saat warga Banyuwangi kebingungan cari makam dan kerangka keluarga mereka usai banjir bandang menerjang, kita siapkan aula desa dan kecamatan apabila ada warga yang harus diungsikan. Namun sejauh ini warga yang terdampak masih memilih bertahan di rumah mereka masing-masing, kata Rudi. BPBD Cianjur mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah cuaca ekstrim yang tengah melanda wilayah Kabupaten Cianjur saat ini, terutama yang tinggal di zona-zona merah seperti di sepanjang bantaran sungai. Apabila hujan lebat terus-terusan sebaiknya bersiap mengungsi, ujar Rudi. Ratusan rumah di 5 desa dari 2 kecamatan di